Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang kasih Yesus di dalam perayaan Imlek. Walaupun perayaan Imlek sudah berlangsung, tidak salahnya kita melihat sejarah Imlek. Sejarah Tahun Baru Imlek berakar dalam budaya Tiongkok kuno dan telah berkembang selama ribuan tahun. Berikut ini adalah ringkasan sejarahnya. Asal-usul Tahun Baru Imlek berasal dari tradisi agraris masyarakat Tiongkok kuno yang merayakan pergantian musim dan panen baru. Perayaan ini diyakini sudah ada sejak zaman dinasti Shang sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Salah satu legenda terkenal tentang Imlek adalah kisah Nian, yaitu makhluk mitos yang muncul setiap tahun untuk memangsa manusia. Masyarakat menemukan cara untuk mengusirnya dengan cara menggunakan suara keras atau petasan, warna merah, dan cahaya terang. Tradisi ini kemudian menjadi bagian dari perayaan Imlek. Yang berikutnya, perkembangan kalender Imlek. Tahun Baru Imlek didasarkan pada kalender lunar atau bulan yang pertama kali dikembangkan pada dinasti Xia sekitar 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Kalender ini menggabungkan siklus bulan dan matahari, sehingga tanggal Imlek selalu berubah setiap tahunnya dalam kalender Masehi. Kemudian yang ketiga adalah perayaan di berbagai dinasti. Yang pertama adalah dinasti Han. Tradisi Imlek semakin berkembang termasuk upacara penghormatan kepada leluhur. Dilanjutkan dinasti Tang, perayaan menjadi lebih meriah dengan tarian naga, pertunjukan seni, dan petasan. Dilanjutkan dengan dinasti Qing, perayaan Imlek semakin dikenal luas menjadi festival terbesar di Tiongkok. Kemudian terjadinya penyebaran Imlek ke dunia. Dengan migrasi atau perpindahan masyarakat Tionghoa ke berbagai negara, maka tradisi Imlek berkembang ke Asia Tenggara, Amerika, dan Eropa. Sekarang Imlek tidak hanya dirayakan di Tiongkok tetapi juga di negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan lain-lain. Tradisi Imlek bertahan hingga kini. Ada beberapa tradisi khas dalam merayakan Imlek, meliputi pembersihan rumah sebelum Imlek, bertujuan mengusir nasib buruk. Makan malam keluarga pada malam Imlek. Kemudian ada angpau atau amplop merah yang berisi uang yang diberikan kepada anak-anak dan orang yang belum menikah. Juga kadang-kadang ditampilkan pertunjukan barongsai dan naga sebagai simbol keberuntungan, serta kembang api dan petasan untuk mengusir roh jahat. Mari kita lanjutkan dengan mengulas apa hubungannya kasih Kristus di dalam perayaan Imlek. Hubungan antara kasih Kristus dan Imlek dapat ditemukan di dalam nilai-nilai yang dijunjung di dalam perayaan Imlek yang selaras dengan ajaran kasih di dalam kekristenan. Yang pertama adalah kasih dan kebersamaan keluarga. Perayaan Imlek sangat menekankan kebersamaan keluarga, terutama dalam acara makan malam, reuni yang mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Di dalam ajaran Yesus, kasih terhadap keluarga dan sesama sangat ditekankan. Pada Markus 12 ayat 31, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan pentingnya kasih tanpa syarat di dalam keluarga dan komunitas. Sepertinya Imlek yang menjadi momen mempererat hubungan kasih Yesus juga mempersatukan dan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Yang kedua adalah pengampunan dan awal yang baru. Imlek menandai
tahun yang baru di mana orang-orang saling meminta maaf dan memulai lembaran baru. Ini sejalan dengan ajaran Yesus tentang pengampunan. Seperti pada Matius 6 ayat 14, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup di dalam kasih berarti bersedia untuk mengampuni dan menerima orang lain dengan hati yang terbuka. Yang ketiga adalah memberkati sesama, yaitu dengan angpau dan kebaikan hati. Di dalam tradisi Imlek, pemberian angpau melambangkan keberkahan dan kepedulian kepada yang lebih muda atau yang membutuhkan. Ini mencerminkan ajaran Yesus tentang berbagi dengan kasih. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yesus mengajarkan bahwa berkat sejati datang dari berbagi dengan tulus hati. Yang keempat, sebagai simbol cahaya dan harapan. Imlek sering dirayakan dengan lampion, lilin, dan kembang api yang melambangkan terang dan harapan baru. Di dalam kekristenan, Yesus sendiri disebut sebagai terang dunia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Imlek yang melambangkan keberuntungan dan harapan, sejalan dengan kasih Yesus yang memberikan harapan sejati kepada dunia. Dan yang kelima, membuang nasib buruk vs hidup baru di dalam Kristus. Di dalam budaya Imlek, orang percaya bahwa membersihkan rumah adalah mengusir nasib buruk dan menyambut keberuntungan. Di dalam Kristen, kasih Yesus memberikan hidup yang baru bukan karena ritual, tetapi karena iman kepadanya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang perubahan lahiriah, tetapi juga perubahan hati dan kehidupan yang sejati. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kasih Kristus atau kasih Yesus di dalam perayaan Imlek, dan keduanya berjalan dengan harmonis. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.